Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ubed. Di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah metode penelitian kuantitatif A, akan mempresentasikan terkait analisis pengaruh program Surabaya Single Window atau SSW terhadap efektivitas pelayanan publik di Kota Surabaya menggunakan metode SEM-PLS. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Cian Ida Maharani dengan NRP 058. Saya Anggia Sebita dengan NRP 028. Saya Janita Neza dengan NRP 043. Saya Nasti Tikus Diastiawati dengan NRP 119. Saya Arifah Hana dengan NRP 122. Baik, untuk itu langsung masuk saja ke slide selanjutnya. Nah, latar belakang kami mengambil penelitian dengan judul ini karena pemerintah Kota Surabaya itu menggunakan program single window untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Namun dalam penerapannya, itu masih terdapat berbagai kendala yang akhirnya menghambat optimalisasi sistem tersebut. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu, telah menganalisis terkait kualitas pelayanan publik, Surabaya Single Window menggunakan metode e-GovQual yang berfokus pada persepsi masyarakat terkait penggunaan SSW. Kemudian, keterbaruan dari penelitian ini adalah penelitian itu dianalisis menggunakan efektivitas pelayanan dari hubungan kausal antar variabel serta indikatornya. Kemudian, penggunaan metode SEM atau Structural Equation Modeling berbasis partial least square atau PLS pada penelitian itu digunakan untuk mengukur hubungan antar indikator dalam variabel yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik sehingga dari penelitian yang ada sebelumnya itu ada keterbaruan riset. Selanjutnya, boleh next. Nah, masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh program Surabaya Single Window terhadap efektivitas pelayanan publik di Kota Surabaya. Kemudian tujuan dari rumusan masalah tersebut yakni menganalisis pengaruh program Surabaya Single Window terhadap efektivitas pelayanan publik di Kota Surabaya. Untuk itu, penelitian ini terdapat dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik terkait inovasi pelayanan publik berbasis digital serta implementasi e-government di tingkat daerah. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui optimalisasi sistem SSW. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rujukan bagi pemerintah daerah lain agar menerapkan inovasi yang serupa. Kemudian untuk masyarakat sendiri, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan layanan digital sesuai dengan prinsip good governance. Boleh next. Nah, dari judul tersebut masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama jelas Surabaya Single Window, di mana Surabaya Single Window ini merupakan bentuk pelayanan publik perizinan secara online di Surabaya yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 28 tahun 2013 tentang tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik di Kota Surabaya. Kemudian yang kedua itu ada pelayanan publik. Di sini kita membahas terkait definisi dari pelayanan publik sendiri, kemudian dasar hukum dari pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, masuk ke kerangka konseptual, kerangka ini tuh penting untuk mengilustrasikan bagaimana berbagai faktor dihubungkan menjadi pembahasan penelitian yang signifikan. Nah, kerangka tersebut ini dirancang untuk menganalisis pengaruh Surabaya Single Window ini terhadap efektivitas pelayanan publik di Kota Surabaya dengan metode SEM-PLS. Dan kerangka ini juga berfungsi sebagai acuan utama dalam memahami secara mendalam pengaruh program SSW ini terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah kota. Seperti gambar di samping adalah kerangka konseptual yang kami buat, yaitu menggambarkan bagaimana jika masyarakat merasa bahwa sistem pelayanan publik ini gampang untuk dipakai, otomatis mereka akan berpikir secara sistemnya itu berguna dan untuk mengurus urusan menjadi lebih efisien dan cepat, tidak ribet seperti itu. Lalu anggapan bahwa sistem itu bakalan gampang dipakai tadi langsung membuat orang juga jadi sering menggunakan. Nah, sementara itu anggapan ini tuh akan berguna, tadi akan menciptakan perasaan senang terhadap sistem, dan ini akan menjadi alasan utama mereka untuk memakai sistem tersebut secara rutin. Nah, perasaan senang ini akan menjadi dorongan yang kuat untuk masyarakat supaya mereka mau menggunakan sistem, maka pelayanan publik yang diberikan pemerintahan Kota Surabaya itu akan ternilai efektif, transparan, dan jelas. Next. Berikut adalah hipotesisnya, di mana PEOU itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap PU, di mana kemudahan penggunaan SSW itu akan meningkatkan persepsi kegunaan SSW bagi pengguna. Nah, dan PU itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ATU, menggambarkan persepsi bahwa SSW itu berguna akan membentuk sikap yang lebih positif terhadap penggunanya. Lalu ada ATU yang berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap AU itu, di mana pengguna SSW akan
mendorong pengguna untuk benar-benar menggunakannya. Lalu ada PEOU, berpengaruh positif dan signifikan terhadap AU, yang menggambarkan bahwa SSW yang mudah digunakan akan mendorong pengguna yang lebih aktual SSW. Lalu ada PU, berpengaruh positif dan signifikan pada AU, di mana SSW yang dianggap berguna akan mendorong penggunaan aktual SSW. Dan yang terakhir ada AU yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas layanan publik, di mana semakin tinggi penggunaan aktual SSW, semakin efektif pula layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Next. Selanjutnya, pada metode penelitian, ada jenis dan pendekatan penelitian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif, lalu metode analisisnya menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling, dan diolah menggunakan software partial least square atau PLS. Untuk populasi dan sampel penelitian, kami menggunakan teknik purposive sampling dengan responden terpilih sebagai pengguna layanan SSW. Untuk perhitungan sampelnya, kami menggunakan rumus Lofin dengan standar error 10% yang menghasilkan 100 responden dari populasi sejumlah 252.730 pengguna. Ini berdasarkan Diskominfo Surabaya tahun 2023. Untuk rumus Lofinnya seperti ini untuk perhitungannya, dengan keterangan N sebagai jumlah sampel yang dibutuhkan, lalu N kapital sebagai jumlah populasi sampel, dan S sebagai margin error atau interval keyakinan 10% atau 0,10. Next. Baik, selanjutnya merupakan teknik pengumpulan data, yang mana kita menggunakan survei kuantitatif dengan pembagian kuesioner, yang mana dalam kuesioner tersebut terdapat pernyataan terkait indikator variabel yang sudah dijelaskan pada kerangka konseptual, yang mana kuesioner tersebut akan disebar kepada responden dengan kriteria yaitu pengguna SSW Alpha yang ada di Surabaya sebanyak 100 responden. Dan data yang terkumpul merupakan data primer yang bersifat objektif karena berdasarkan persepsi dari pengguna SSW Alpha di Surabaya. Kemudian instrumen dari penelitian yang kami gunakan yaitu dengan adanya skala Likert, di mana responden akan memberikan penilaian terhadap pernyataan terkait indikator variabel di tiap variabel tersebut, yang mana hal itu akan mempengaruhi pada efektivitas pelayanan. Nah, berikut merupakan skala Likert yang ada, yaitu di angka 1 mulai dari sangat tidak setuju hingga angka 5 yang menyatakan bahwa sangat setuju dengan pernyataannya. Next. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana kami menggunakan Structural Equation Modeling, partial least square atau biasa disebut sebagai SMPLS, dengan bantuan software Smart PLS. Di mana teknik analisa data ini terdiri dari dua, yaitu ada pengolahan data dan juga analisis data, di mana pengolahan data ini dilakukan setelah proses rekapitulasi jawaban responden berdasarkan karakteristik umum seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan intensitas penggunaan layanan Surabaya Single Window. Kemudian untuk pengolahan data sendiri terdiri dari dua komponen, yakni pengolahan data uji instrumen dan juga pengolahan data SMPLS. Untuk pengolahan data uji instrumen ini terdiri dari dua komponen juga. Yang pertama ada uji validitas, di mana uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan di dalam kuesioner penelitian tersebut menyimpang dari variabel atau tidak, sehingga dapat ditentukan valid atau tidaknya kuesioner. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Jadi untuk uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui nilai konsistensi dalam pengumpulan data penelitian sehingga dapat membuktikan apakah kuesioner tersebut layak digunakan. Kemudian untuk pengolahan data PLS menggunakan Smart PLS terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada evaluasi model pengukuran atau outcome model, di mana evaluasi ini bertujuan untuk memastikan model pengukuran yang digunakan sudah valid dan reliable. Dan indikator-indikator yang diperlukan pada tahap ini adalah convergent validity, discriminant validity, internal konsistensi. Selanjutnya, ada evaluasi model structural atau inner model, di mana tahap ini bertujuan untuk memperkirakan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif dengan R-square untuk konstruk endogen dan nilai T statistik dari pengujian koefisien Dalworth, di mana indikator yang diperlukan pada tahap ini adalah menghitung koefisien determinasi atau R2, kemudian koefisien jalur koefisien, kemudian T statistik, predictive relevance atau Q2, dan F-square untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah analisis data, di mana analisis data ini dilakukan dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pada tahap ini juga bertujuan untuk memahami pengaruh dari variabel-variabel penelitian terhadap efektivitas pelayanan publik, serta dapat menyimpulkan dari hasil analisis sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, Terima Pak Uda. kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.